Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan satu Mbak Siti Saadah, NIM 1961204. Yang kedua saya sendiri, Bobi Galuh Wibisono, NIM 1961049. Dan yang terakhir Mas Muhammad Riyal Al-Ghafar, NIM 1961231. Kami akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi dasar-dasar komunikasi bisnis. Yang dibahas 3 subbab. Yang pertama, komunikasi profesional di dunia digital, sosial, seluler. Yang kedua, kolaborasi komunikasi interpersonal dan etika bisnis. Dan yang ketiga, tantangan di pasar global yang beragam. Ke materi 1, komunikasi profesional di dunia digital, sosial, dan seluler. Yang dimaksud komunikasi penting untuk karir Anda. Artinya eksekutif puncak menghabiskan sebagian besar hari kerja mereka untuk berkomunikasi. Dan pebisnis yang tidak dapat berkomunikasi baik tidak memiliki banyak kesempatan untuk mencapai puncak. Faktanya, meningkatkan keterampilan komunikasi mungkin merupakan satu-satunya langkah terpenting dalam karir. Ini komunikasi penting bagi perusahaan, di antara lain rasa percaya yang lebih kuat antara individu dan organisasi, hubungan yang lebih dekat dengan komunikasi penting di pasar, peluang untuk mempengaruhi percakapan, persepsi, dan tren, peningkatan produktivitas dan pemecah masalah yang lebih cepat, dan juga hasil keuangan yang lebih baik, peringatan dini tentang potensi masalah, terus pengambilan keputusan yang lebih kuat berdasarkan informasi yang andal dan tepat waktu, dan yang terakhir, pesan pemasaran yang lebih jelas, keterlibatan karyawan yang lebih besar dengan pekerjaan mereka, yang mengarah pada kepuasan karyawan yang lebih tinggi dan perputaran karyawan yang lebih rendah. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Gofar, monggo. Saya persilakan. Baik, selanjutnya komunikasi bisnis efektif. Yang pertama, memberikan informasi praktis. Yang kedua, memberikan fakta daripada kesan samar. Yang ketiga, menyajikan informasi secara ringkas dan efisien. Yang keempat, memperjelas harapan dan tanggung jawab. Yang kelima, tawarkan argumen dan rekomendasi yang meyakinkan dan persuasif. Memahami apa yang diharapkan para pemerintah atau atasan. Yang A, mengenali kebutuhan informasi. B, mengatur ide dan informasi secara logis dan lengkap. C, mengungkapkan ide dan informasi secara runtut, persuasif, dan ringkas. D, secara aktif mendengarkan orang lain. E, berkomunikasi secara efektif dan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan pengalaman. F, menggunakan teknologi komunikasi secara efektif dan efisien. G, mengikuti standar tata bahasa, ejaan, dan aspek kualitas tinggi lainnya yang diterima menulis dan berbicara. H, berkomunikasi dengan cara yang beradab yang mencerminkan harapan kontemporer dari etika bisnis. I, berkomunikasi secara etis. J, mengelola waktu dengan bijak dan menggunakan sumber daya secara efisien. K, menggunakan pemikiran kritis. Selanjutnya, berkomunikasi dalam konteks organisasi, yaitu setiap organisasi memiliki jaringan komunikasi formal dalam ide dan informasi mana yang mengalir di sepanjang garis komando atau tingkat hierarkis di struktur organisasi perusahaan. Menjelajahi proses komunikasi, diantaranya mengikuti pesan dari satu pengirim ke satu penerima dalam berkomunikasi dasar model. Memperluas pendekatan itu dengan banyak pesan dan peserta dalam model komunikasi sosial. Model komunikasi dasar. Ada banyak variasi pada model proses ini, tetapi 8 langkah ini memberikan gambaran praktis. Yang pertama, pengirim punya ide. Yang kedua, pengirim mengkodekan ide sebagai pesan. Yang ketiga, pengirim menghasilkan pesan dalam media yang dapat ditransmisikan. Yang keempat, pengirim mengirimkan pesan melalui saluran.
Yang kelima, audiens menerima pesan. Yang keenam, audiens menerjemahkan pesan. Yang ketujuh, penonton menanggapi pesan tersebut. Yang kedelapan, audiens memberikan umpan balik kepada pengirim. Adapun hambatan dalam lingkungan komunikasi, 1. Bisingan dan gangguan. 2. Pesan yang bersaing. 3. Filter. 4. Kerusakan saluran. Selanjutnya, model komunikasi sosial, yaitu untuk komunikasi eksternal, perusahaan mengeluarkan dengan hati-hati pesan tertulis untuk audiens massal yang tidak memiliki banyak pilihan untuk merespon pesan-pesan itu atau melalui pesan mereka sendiri. Pelanggan dan minat lainnya pihak memiliki beberapa cara untuk terhubung satu sama lain untuk mengajukan pertanyaan, berbagai informasi, atau menawarkan dukungan. Teknologi seluler mengubah bisnis komunikasi. Ponsel memainkan peran utama dan terus berkembang dalam fenomena ini dengan menjaga orang terhubung 24/7 dimanapun mereka berada. Berikut adalah cara yang paling signifikan teknologi seluler mengubah praktik komunikasi bisnis. Yang pertama, konektivitas konstan. Yang kedua, layar seluler kecil dan teknologi input yang sesuai. Yang ketiga, pengguna seluler sering melakukan banyak tugas. Yang keempat, perangkat seluler dapat berfungsi sebagai ekstensi sensorik dan kognitif. Yang kelima, perangkat seluler menciptakan sejumlah masalah keamanan, privasi bagi pengguna. Yang keenam, alat seluler dapat meningkatkan produktivitas. Yang ketujuh, aplikasi seluler dapat membantu dalam berbagai tugas bisnis. Dan yang kedelapan, konektivitas seluler dapat mempercepat pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Baik, saya akan melanjutkan. Materi 2, kolaborasi interpersonal komunikasi dan etika bisnis. Berkomunikasi secara efektif dalam tim. Keberagaman pendapat dan pengalaman dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik, tetapi kepentingan yang bersaing dapat menyebabkan ketegangan yang menyoroti perlunya komunikasi yang efektif. Komite adalah tim formal yang biasanya memiliki rentang hidup yang panjang dan dapat menjadi bagian permanen dari struktur organisasi. Keuntungan dan kekurangan tim. Tim yang sukses bisa memberikan sejumlah keuntungan, di antaranya peningkatan informasi dan pengetahuan, peningkatan keragaman pandangan, peningkatan penerimaan solusi, dan tingkat kinerja yang lebih tinggi. Etika bisnis di tempat kerja, yaitu etika tempat kerja mencakup berbagai perilaku, kebiasaan, dan aspek nonverbal komunikasi. Meskipun tidak selalu dianggap sebagai elemen etika, penampilan pribadi di tempat kerja mengirimkan sinyal yang kuat kepada manajer, kolega, dan perhatikan gaya berpakaian di tempat kerja dan sesuaikan gaya kita untuk mencocokkan. Etika bisnis online, yaitu hindari serangan pribadi, tetap fokus pada topik aslinya, jangan menampilkan opini sebagai fakta, ikuti ekspektasi dasar tentang ejaan, tanda baca, dan kapitalisasi, gunakan pelindungan virus dan selalu perbarui, gunakan sandi yang sulit dibobol di email, di Twitter, dan akun lainnya. Perhatikan bahasa dan kendalikan emosi kita. Jangan buang waktu orang lain dengan pesan yang tidak rapi. Hormati batas waktu dan ruang virtual. Berhati-hatilah dengan mekanisme komentar online. Etika bisnis menggunakan perangkat seluler, yaitu seperti setiap aspek komunikasi lainnya, kebiasaan perangkat seluler berbicara banyak tentang rasa hormat yang dimiliki untuk orang-orang di sekitar Anda. Secara umum, karyawan, manajer, dan pelanggan yang lebih tua kurang toleran terhadap penggunaan perangkat seluler daripada orang yang lebih muda. Jadi, jangan berasumsi bahwa kebiasaan Anda akan diterima secara universal. Materi 3, tantangan komunikasi di pasar global yang beragam. Peluang di pasar global.
Berkat teknologi komunikasi dan transportasi, batas alam dan perbatasan nasional tidak lagi menjadi penghalang yang tidak dapat dilewati seperti dulu. Pasar lokal adalah membuka persaingan di seluruh dunia karena bisnis dari semua ukuran mencari peluang pertumbuhan baru di luar negara mereka sendiri. Tantangan komunikasi antar budaya, yaitu tenaga kerja yang semakin beragam saat ini mencakup berbagai keterampilan, tradisi, latar belakang, pengalaman, pandangan, dan sikap terhadap pekerjaan semuanya dapat mempengaruhi komunikasi di tempat kerja. Supervisor menghadapi tantangan untuk terhubung dengan beragam karyawan, memotivasi mereka, dan membina kerjasama dan harmoni di antara mereka. Panduan untuk beradaptasi dengan budaya bisnis. 4 pedoman umum yang dapat membantu semua komunikator bisnis meningkatkan kompetensi budaya mereka. Di antaranya, A. Sadarilah Anda sendiri. B. Berhati-hatilah dalam menerapkan aturan emas. C. Latihan toleransi, fleksibilitas, dan rasa hormat. D. Latih kesabaran dan pertahankan selera humor. Berbicara dan mendengarkan dengan seksama. Agar lebih efektif dalam percakapan antar budaya, berbicara perlahan dan jelas, tetapi hindari berbicara dengan orang lain dengan mengungkapkan kata-kata yang berlebihan atau menyederhanakan kalimat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.